sini sebenarnya diceritakan mukadimah sedikit ya. Di sini diceritakan bahwa Syekh Habib Suja itu di sini disampaikan qala al-qadhi Abi Suja. Nah, di sini Syekh Habib Suja disebut al-qadhi. Beliau karena pernah jadi qadhi. Qadhi itu hakim ya, hakim tertinggi di suatu wilayah. Kemudian beliau itu cerita bahwa menulis kitab takrib ini itu berawal dari di sini dikatakan bahwa sa'alani, bahwa saya diminta ba'dul asdiqa oleh sebagian teman-teman saya untuk menulis sebuah kitab yang seringkas mungkin, gitu. Sepadat mungkin tapi seringkas mungkin. Yang saat itu kitab-kitab itu sangat tebal ya. Kita kenal misalnya kitab-kitab Imam Syafi'i sendiri, Ar-Risalah, Al-Um, itu berjilid-jilid itu ya. Nah ini Syekh Habib Suja ini hidup sekitar berapa ya? 400-an, 43 sampai 593. Jadi banyak yang meriwayatkan beliau berumur berapa ini? 160 tahun. Termasuk langka sekali beliau. Tetapi beliau pada sekitar tahun 500 Hijriah itu hijrah atau pindah setelah jadi qadhi, bahkan Al-Kisah pernah jadi menteri di daerahnya, kemudian pindah ke Madinah, itu menjadi semacam kalau sekarang takmir ya, takmir Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Jadi uniknya beliau ini punya sisi lain gitu, ketika ulama lain itu terkenal, tapi beliau setelah jadi qadhi dan menulis buku ini, bukan buku ini ya, buku yang disarai oleh ini, itu beliau malah mengasingkan diri ke Masjid Nabawi, itu menjadi takmir, sehingga banyak yang tidak tahu gitu, dikira sudah meninggal beliau. Ada yang menceritakan bahwa makam beliau itu di suatu ruangan yang beliau buat sendiri, itu musola kecil itu di dekat Masjid Nabawi. Mungkin bagi yang Bapak Ibu sudah pernah ke sana, mungkin nanti bisa cerita apakah melihat makam Syekh Habib Suja apa tidak, atau mungkin sudah tidak sudah tidak terlihat atau gimana, saya kurang tahu. Nah, kemudian ditulis buku ini, sehingga kitab ini sangat ringkas sebenarnya. Kitab yang disarai ini padat, ringkas tapi padat. Kemudian fenomenalnya kitab beliau itu disarai lebih dari 10 ulama. Salah satunya ini tadi, Fathul Qorib Al-Mujib, yaitu disarai oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kemudian kitab ini itu disarai lagi, namanya Hasyiyah. Hasyiyah ya. Intinya diberikan catatan-catatan, tapi catatannya banyak, kemudian dijadikan sebuah kitab lagi. Jadi kitab takrib itu disarai kitab ini dan beberapa kitab lain, kemudian kitab yang syarah dari takrib tersebut itu diberi hasyiyah atau catatan-catatan yang menjadi kitab sendiri. Yang salah satunya disarai oleh juga Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ulama kita dari Banten. Nah, kemudian kita kemudian posisi dari, nanti kita akan membahas langsung di sini di Kitab Ahkamis Shiyam, itu kitab atau bab yang menerangkan hukum-hukum dalam puasa. Nah, kemudian di sini saya ingin cerita juga bahwa tadi kan Syekh Habib Suja ini tadi, ini kan ijtihadnya Syafi'iyah ya.
sampai sekarang dipakai banyak karena beliau meringkas fikih-fikih yang ijtihad Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini kalau di sini sekitar 500 Hijriah, Imam Syafi'i itu sekitar 150 sampai 200. Tapi umurnya nggak panjang, beliau cuma sekitar berapa, 60 atau 70, 200-an. Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai Al-Madzhabul Arba'ah, salah satu madhab dari 4 yang sangat fenomenal gitu. Di sini cukup fenomenal karena Imam Syafi'i ini selain ahli hadis tapi juga ahli ra'yi. Di sini di atasnya ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu 90 Hijriah lahir. Jadi beliau wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Di tengahnya di sini ada Imam Malik. Kemudian terakhir Imam Ahmad. Imam Ahmad ini setelah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini termasuk beruntung karena pernah berguru langsung dengan Imam Ahmad, yang beliau itu ahli hadis. Imam Ahmad itu bahkan pelopor pertama, ada yang mengatakan pelopor pertama pembukuan hadis itu bukan di zamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu di sini ya, Imam Bukhari, kemudian Muslim dan seterusnya. Sekitar semasa dengan Imam Ahmad. Tapi sudah mulai dipelopori oleh Imam Malik di sini hadis. Sehingga ini sudah berguru di Imam Malik pada saat di Madinah. Kemudian selain itu beliau juga dapat ilmu dari Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ahlu ra'yi, yaitu Imam Abu Hanifah itu ijtihadnya lebih ke ahlu ra'yi, yaitu analogi, karena zaman itu belum banyak hadis yang tercatat dengan baik, banyak hadis palsu dan lain sebagainya, sehingga beliau hanya memakai hadis yang beliau yakini itu hadis sahih. Nah, hadis yang lain beliau tidak pakai tapi menggunakan ra'yi, analogi dengan ketika berfatwa, yaitu berguru dengan Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Syafi'i itu tidak sampai ketemu dengan Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah sudah wafat, Imam Syafi'i mungkin masih kecil atau belum lahir. Tapi beliau berguru dengan 2 murid Imam Abu Hanifah yang ahli ra'yi. Nah, di sini sehingga Imam Syafi'i ini termasuk komplit. Beliau tidak hanya ahli hadis tapi juga ahli ra'yi. Nah, mungkin itu juga yang membuat ijtihad beliau dipakai sampai sekarang tanpa mengabaikan dengan ijtihad lain. Imam Abu Hanifah juga familiar juga di suatu kawasan tertentu, Imam Malik juga, mungkin juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad ini mulai besar-besaran pembukuan hadis ini Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Majah. Nah, ini sering dikenal sebagai Al-A'immatus Sab'ah fi ulumil hadis, yaitu 7 ulama fenomenal dalam ilmu hadis. Itu Imam Ahmad ini, selain beliau salah satu Madzhabul Arba'ah, madhab 4 dalam fikih, beliau juga salah satu Al-A'immatus Sab'ah. Ini orangnya sama ini. Rawahu Ahmad itu maksudnya sama, Ahmad bin Hanbal. Sehingga ini satu masa sekitar 200-an ya, 200 atau 300-an Hijriah. Setelah Imam Syafi'i sudah tidak ada, kemudian ini baru ada pembukuan hadis untuk ini. Sehingga kadang ketika ada pertanyaan,
Kenapa pakai ijtihad Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, kenapa nggak pakai hadis Bukhari dan yang lain? Karena justru saat itu ini belum lahir apa namanya hadis-hadis Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya. Itu sebagai mukaddimah. Kemudian kita masuk ke Kitabul Ahkam Syiyam. Tadi halaman berapa? Halaman 25. Ya, kita masuk ke sini. Ini terlihat nggih. Ini sistemnya nanti walaupun cuma sekali ini nggih insya Allah, tapi sistemnya semacam apa namanya, ngaji bareng. Jadi di kitab ini apa adanya saya sampaikan, kemudian saya menjelaskan. Ya. Baik, kita mulai ke kitab Ahkam Syiyam. Kitab di sini maksudnya bukan satu kitab itu, tetapi bisa dimaknai bab Ahkam Syiyam, yaitu hukum-hukum dari bentuk plural dari hukum itu ahkam. Asyam ini kita sering menyebutnya saum, itu sama yaitu puasa. Di sini gua wasaumu masdaroni. Oh ya Pak Mirza, waktunya nanti saya diingatkan ya. Nanti sesampainya saja. Iya, Pak. Gua ini maksudnya adalah asyam wasaumu. Jadi ada istilah siam atau saum. Siam itu sudah diserap dalam bahasa kromo inggil juga ya, lagi siam. Itu dari ini, kemudian saum juga sama. Artinya sama-sama bentuknya masdar atau jeren. Masdar itu jeren. Makna huma lughatan secara terminologi al-imsaku. Nah, ini sudah sempat disampaikan oleh Bapak Ali Joko bahwa puasa itu al-imsaku, yaitu menahan diri. Tetapi dengan redaksional mungkin agak berbeda, tetapi maknanya sama. Ini redaksional di kitab Fathul Qorib seperti ini. Kemudian wasyar'an secara syara atau istilah atau terminologi, al-imsaku, imsakun itu adalah menahan diri, an muftirin dari apa? Muftir itu sesuatu yang membatalkan, biniyatin, nah, tidak cuma menahan diri, tapi biniyatin dengan niat mahsusatin yang khusus, maksudnya yang memang untuk niat puasa. Jami'i naharin, jami'i naharin itu sepanjang naharin itu hari. Tapi maksudnya ya itu naharin itu siang ya. Tapi kalau diterjemahkan ya siang, seluruh siang itu bahasa Indonesianya sulit. Tapi maksudnya naharin ini ya pokoknya fajar sampai dari ya sampai mau terbenam. Kemudian qabilin lisaumi atau qabilun lisaumi. Sekarang siapa orang yang kena kewajiban berpuasa ini? Min muslimin, yaitu apa namanya, orang muslim, kemudian akilin juga akil, orang muslim tapi dia gila atau tidak, ya ada masalah, maka dia tidak wajib puasa. Tohirin, suci dia, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Ini untuk kasus perempuan ya. Kemudian wasyara itu wujub siam, yaitu syarat wajib puasa salah satu asya, ada 3. Tapi wafi ba'din nusahi arba'ata asya, maksudnya di sini ada 4. Jadi ada 3 ketika nanti 2 dianggap 1. Tapi ini maksudnya adalah ada 4. Arba'atu asya. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu Islam. Yang kedua adalah al-buluhu, yaitu balik. Yang ketiga adalah berakal, al-aqlu. Yang keempat, nah ini keempat, wal qudratu ala shaumi, yaitu mampu berpuasa. Jadi Islam kemudian balik, anak-anak ini tidak wajib puasa, tetapi perlu apa namanya, dilatih oleh orang tua. Maka ketika orang tua melatih anak berpuasa itu suatu pahala bagi orang tua.
Tapi kalau anak dia nggak puasa, ya nggak dosa. Wal aklu, kemudian berakal tadi, sehat rohani. Wal kudratu ala shaumi. Selain itu juga kudrah puasa atau mampu untuk berpuasa. Ya ini di sini terkecualikan bagi orang yang sakit atau orang yang tua, misalnya umur 100 tahun tidak sakit tapi memang rekomendasi dokter itu nggak boleh puasa gitu karena dia kehabisan cairan nanti bisa membahayakan tubuh, itu boleh tidak puasa tapi nanti ada penggantinya. Kemudian itu tadi syarat wajib puasa ini seperti syarat sah sholat gitu. Kalau syarat sholat kan harus suci dan lain, muslim dan lain sebagainya. Kemudian itu saum, ini analoginya seperti rukun sholat, itu rukun puasa, tapi istilahnya di sini fardu puasa. Itu saum atau rukun puasa atau fardu puasa. Arba'atu asya'a itu ada 4. Arba'ah ini 4, asya' bagian ada 4. Yang pertama ahaduha yaitu an-niyah. An-niyah yaitu yang pertama niat. Di sini ada syarahnya. Jadi yang di dalam kurung-kurung ini yang ada di dalam kitab takrib yang saya ceritakan tadi dari Syekh Habib Suja, kemudian yang mensarai di luar kurung itu Syekh Muhammad bin Qasim tadi di kitab ini. Nah, di sini bil qalbi, niat itu apa? Bil qalbi menggunakan hati. Dengan dalam hati, fa in kana as-shaumu fardhan ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'in niyah lailan. Di sini maksudnya adalah kita niat dalam hati, kemudian ketika puasa itu puasa fardu. Puasa fardu itu bisa puasa Ramadan atau puasa nazar. Jadi kalau misalkan guru besarnya turun, misalnya nazar puasa 3 hari misalnya, itu wajib dilakukan, itu puasa nazar. Itu di sini wajib niatnya itu min iqa'in niyah lailan, yaitu di malam hari. Malam hari ya seperti kita lakukan ini. Tetapi kalau puasa sunnah itu kalau misalnya kita lupa gitu, kemudian habis subuh baru mau puasa itu boleh diniati setelah waktu subuh selesai. Tapi kalau puasa fardu nggak boleh, harus sebelum subuh itu ya. Mulai malam hari itu, bahkan mulai, makanya banyak imam yang setelah tarawih itu mengajak kita membaca niat puasa. Nah, itu sabatin anati farti syahri Ramadan hadis kita Allah. Itu kalau dicari mungkin nggak ada dalilnya, tetapi itu maksudnya adalah imam tersebut itu mengingatkan kita. Siapa tahu kita misalnya habis kerja seharian, kemudian nggak niat, lupa, tiba-tiba sudah subuh gitu. Makanya untuk al-ikhtiyat, hati-hati, banyak imam setelah tarawih itu membacakan bersama-sama niat puasa, karena niat puasa itu setelah tarawih di malam hari itu sudah boleh. Seandainya habis tarawih kemudian udah lelap ketiduran, bangun subuh, nah itu sudah sah. Karena niatnya tadi pas, tapi nggak boleh minum untuk ini, nggak boleh makan minum. Kemudian wajib takyin, dan wajib takyin itu ini menyatakan bahwa saya berpuasa. Di sini fi shaumil fardhi ka ramadhana, yaitu seperti puasa fardu seperti bulan Ramadan. Kemudian wa akmalun niat di saumihi, dan sempurnanya niat ayakula asyahsu nawaitu saumagotin an adai berarti syahri ramadhana hadis sanata lillahi ta'ala. Nah, ini kalau ini ada di sini, ini bacaan niat yang kita baca setiap hari Ramadan itu tertulis di sini. Ini termasuk akmalun niyah. Jadi Bapak Ibu
dan teman-teman semua ketika membaca doa yang sering kita baca itu sudah sempurnanya niat, yaitu nawaitu, saya berniat shauma ghadin, untuk puasa besok, an adai fardhi ramadhana, untuk memenuhi fardunya Ramadan hadis sanata, pada tahun ini lillahi ta'ala, gitu, untuk ininya. Nah, ini ada sedikit informasi terkait redaksional dalam hal ini kaitannya dengan nahwu itu, tapi kalaupun salah ini tidak batal ya. Jadi sering yang salah di sini bacaannya yaitu Ramadhana, biasanya kita hadis sanati gitu. Yaitu secara sastranya itu ada kekeliruan. Kalau Ramadhana ini harusnya hadis sanata. Kalau mau hadis sanati di sini Ramadhani. Jadi ada dua bacaan, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata, atau Ramadhani hadis sanati. Tapi seandainya Bapak Ibu membaca udah wis terlanjur lanyah di lidah ya, Ramadhana hadis sanati juga tidak membatalkan puasa. Ini aja informasi aja terkait redaksional yang sesuai dengan nahwunya itu harusnya Ramadhana hadis sanata atau Ramadhani hadis sanati. Karena kalau dibaca Ramadhana ini adai fardhi Ramadhana ini berarti berhenti di sini, dia namanya isim ghair musharif, tidak boleh kasroh. Tapi ketika dilanjutkan di sini dia boleh kasroh Ramadhani, kemudian lanjut sampai di sini hadis sanati, di sini namanya idhofah kalau dalam bahasa Inggris nggak ada padanannya idhofah itu, karena kalau dalam bahasa Inggris kan kata itu tidak berubah ya, akhir bacaan. Kalau dalam bahasa Arab ini berubah soalnya. Itu informasi sedikit saja. Sekali lagi itu tidak membatalkan kalaupun salah bacaan. Kemudian wasani tadi yang pertama niyah, yang kedua wasani tadi fardu puasa ya. Yang pertama niat, yang kedua al-imsaku, tadi menahan diri anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Wa in qalla, walaupun sedikit ya. Kalau anak kecil mungkin saya minum habis wudhu cuma sak tegukan ya, sedikit nggak apa-apa ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau anak kadang al-makulu wa in qalla, al-makulu yang dimakan walaupun sedikit itu yang dimakan walaupun setetes misalnya, wal masyrubu, dan yang diminum walaupun satu telenan atau satu tetesan, wal masyrubu misalnya satu tetesan itu indan ta'amudi di sini ya, ketika memang sengaja. Tapi kalau berkumur-kumur ketelan nggak sengaja nggak. Wa in akala nasian ya, di sini dijelaskan di sarannya fa in akala mongkolamun mangan itu, maka jika makan nasian tetapi dengan lupa gitu. Nah ini anak saya beberapa kali minum, hari keempat sudah 2 kali minum lupa. Ini anak kecil biasanya. Fa'in akala nasian, makan atau minum tapi lupa, au jahilan, atau tidak tahu ini enggak, kalau kita enggak mungkin ya. Tapi kasusnya nanti diceritakan di sini. Jahilan itu kasusnya. Lam yuftirani ini tidak tidak membatalkan puasa. Tapi jahilan di sini contohnya karena qoribu ahdin bil Islam. Contohnya misalkan mu'alaf gitu. Mu'alaf, walaupun sekarang mu'alaf pun sudah pada tahu ya. Tapi suatu ketika misalnya di negara yang minoritas Islam cuma berapa persen, ternyata memang nggak tahu dia baru mu'alaf 1 tahun atau apa. Kemudian puasa udah minum 1 teguhan, dikira nggak mau, itu diteruskan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau kasusnya adalah dia hidup
di tempat yang jauh dari ulama, enggak. Jadi sulit untuk ngaji dan lain-lain. Di pedalaman misalnya, dan dia memang nggak tahu, maka boleh. Jadi makan minum yang membatalkan puasa adalah ketika sengaja. Kalau tidak sengaja, lupa, atau karena tidak tahu maka tidak batal puasa. Pertama niat, yang kedua tadi menahan diri dari makan dan minum. Kemudian wasalis yang ketiga di sini al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Amidan dengan sengaja. Wa amal jima unasian. Kalau ada misalnya orang kelupaan kemudian melakukan hubungan, baru selesai baru sadar, ini fakaat linasian, maka hukumnya juga tidak batal untuk ini. Tapi bukan ceroboh ya, memang benar-benar lupa. Ini tapi hal-hal yang probabilitasnya kecil seperti itu tetap dibahas oleh ulama. Itu hebatnya para ulama kita itu. Para ulama-ulama dahulu. Jadi kemungkinan terburuk misalnya kejadian itu mungkin cuma 1 dari 10.000 orang ya, tapi tetap dibahas. Kalau itu terjadi tetap tidak batal kalau memang benar-benar lupa. Kemudian keempat adalah ta'amudul qai'i. Ta'amud itu menyengaja, al-qai' ini muntah dengan sengaja. Nah, ini ijtihad Syafi'iyah ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan informasi yang itu terkait dengan ijtihad lain dan itu Bapak Ibu pakai, itu monggo mawon nggih. Maksudnya ini makanya di awal tadi sudah saya sampaikan, ini ijtihad Syafi'iyah. Kalau ijtihad Syafi'iyah itu ta'amudul qai'i, yaitu menyengaja muntah gitu. Misalnya dengan memasukkan jari ke ini, walaupun kita juga nggak mungkin melakukan ya. Tapi kemungkinannya tetap ada kalau terjadi menyengaja muntah, itu batal. Kemudian waladzi yuftaru bihi as-shaimu. Kemudian itu tadi sudah 4 ya, sudah fardu puasa tadi sudah 4. Kemudian sekarang waladzi, dan sesuatu yaftaru intinya waladzi, yang sesuatu yang membatalkan sebab sesuatu tadi yang membatalkan bagi orang puasa. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa, asyratu asya. Asyrah ini 10. Ada 10 perkara, asya. Bentuk plural dari syai'un. Syai'un lillah, syai'un ini asya. Ahaduha wa thaniha, di sini yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatihi au awir rosi. Di sini adalah sesuatu yang sampai amdan ilal jawfi, itu lubang. Lubang itu ya mulut, hidung, telinga, dengan sengaja. Misalnya ngucur air ke telinga, itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian wasalis, intinya di sini adalah bagaimana seorang puasa ini imsak, yaitu menahan diri, mencegah sesuatu yang masuk ke dalam jauh. Ini yang tidak boleh itu sesuatu yang masuk ke dalam jauh, yaitu lubang terbuka. Lubang terbuka, kalau tidak terbuka ya nanti diperinci lagi. Nah, untuk kasus kita itu vaksin ya, lewat ini ya, itu sudah difatwakan MUI kalau boleh. Kalau di sini, kalau kita apa adanya di sini juga boleh. Jaufan ini artinya lubang terbuka. Kalau melalui pori-pori ya insya Allah boleh itu untuk ini ya. Kalau memang ini, karena
apa namanya, posisinya dianggap orang yang butuh treatment obat, yaitu dikategorikan orang yang sakit. Bukan dikategorikan, tetapi apa, disetarakan secara hukum dengan orang yang sakit, itu disuntik. Tetapi ketika obat itu masuk ke mulut itu nggak boleh untuk ini. Atau memang sengaja untuk memasukkan ke apa namanya, makanan atau nutrisi yang niatnya makan, misalkan infus itu ya, itu setahu saya nggak boleh karena dia memasukkan makanan dan itu kerasa di dalam tubuh itu ketika diinfus kita itu memang tambah cairan dan kita tidak lapar dan mengurangi haus. Artinya ada efek di situ. Tetapi ketika obat itu maka dan juga sudah difatwakan ya kalau boleh. Itu maka pilihan itu menjadi sebuah pilihan yang paling mudah ya mengikuti fatwa walaupun tidak semuanya ya. Saya sendiri tidak semuanya apa ya sepakat dengan fatwa. Kadang juga mengambil pendapat ke ulama ada yang lain. menganggap tidak sah. Jadinya itu pilihan saja. Kemudian al-huknatu fi ahadis sabilain. Yang ketiga di sini al-huknah itu memasukkan obat. Nah, ini dawa disarai dawa itu obat fi ahadis sabilain. Ke sabilain itu dua jalan, yaitu maksudnya jalan depan itu apa namanya untuk keluarnya pipis itu atau belakang ini kasusnya misalnya kalau orang demam tinggi itu, misalnya anak demam tinggi itu sering dimasukkan obat dari belakang ya untuk ini ya, itu misalnya dilakukan oleh orang dewasa, misalnya demam dimasukkan obat dari lubang belakang itu tetap batal karena masuk kategori al-jawf tadi. Kemudian yang keempat di sini al-qai'u amdana, ini kayaknya dimasukkan lagi ini tadi yang sudah disebut, yaitu apa namanya, muntah dengan sengaja tadi. Dimasukkan lagi di sini. Fa'il lam yata'amad lam ya betul saumuhu. Ketika tidak sengaja muntah maka tidak batal siamnya, kama saboko, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian wal khamis yang kelima yaitu al-wat'u amdan, tadi sudah dijelaskan. Al-wat'u atau wati itu sama dengan al-jima tadi, berhubungan sama istri. Wasadis yaitu al-inzal wa khurujul mani' al-mubasyarah. Yang ini yang keenam, ini keluarnya ini cairan laki-laki, keluarnya sperma, membatalkan. Wasabi di sini yang ketujuh al-haidu wan nifasu. Wasabi ila akhiril asyrah, yang ketujuh sampai ke 10. Ini ketujuh al-haidu, ke-8 nifasu dan nifas, ke-9 wal jununu gila, waridah yang 10 apa, ridah itu murtad. Ya haid, jadi di tengah-tengah misalnya pas jam 12 siang haid ya, maka otomatis batal puasanya, enggak boleh dilanjutkan. Nanti diganti di lain hari. Wanifasu misalnya puasa kemudian siang-siang melahirkan. Kemudian setelah melahirkan keluar nifas, darah nifas. Maka ini dia juga otomatis batal. Kalau nifas ini malah bisa jadi nanti bolongnya banyak ini. Kalau pas di Ramadan, karena nifas itu durasinya lama, bisa sampai maksimal 60 hari. Itu sering tergantung seseorang gitu. Ada yang cuma misalnya 20 hari. Rata-rata di sini di fikih disebutkan 40 hari, maksimal 60 hari. Artinya kalau nifas itu 60 hari masih keluar, maka itu dianggap istihadhah, tidak nifas lagi, tetapi ada masalah dalam metabolisme sehingga perlu ke dokter. Artinya setelah 60 hari walaupun sudah keluar, dia sudah wajib lagi puasa atau sholat dengan cara tertentu untuk ininya, karena dia sudah tidak dihukumi, termasuk juga haid itu ada maksimal ya.
ada maksimal, itu juga maksimal berapa, 15 hari ya. Itu kalau di atas itu dia dianggap istihadah. Jadi sudah harus sholat. Dia berarti itu darahnya entah darah kotor atau ini yang pasti bukan darah haid lagi. Wal jununu gila. Ya, ini juga probabilitas juga mungkin kecil ya, yaitu Pak puasa tiba-tiba gila, mungkin kasusnya dia pengusaha kemudian rugi 1 triliun misalnya, dipikir gila. Nah, dia batal. Waridah kemudian murtad, seseorang yang dia murtad. Nah, di sini nggak bahas murtadnya, tapi tetap kita di sini fikih membahas fokus ke hukum karena kaitannya dengan puasa. Nanti kalau masalah dia murtad, dosa dan lain sebagainya, nanti pembahasannya di tempat lain. Gitu. Bukan berarti ini boleh murtad itu. Kemudian hanya karena puasanya supaya batal. Kemudian itu sudah sampai 10 ya. Kemudian, nah ini kita selesaikan sampai sini aja. Yang mana ya? Oke, sesampainya. Wa yustahabu dan disukai atau disunahkan. Jadi ada beberapa istilah ya. Mustahab, 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 kemudian sunnah, kemudian mandub. Ada ini mirip-mirip, mustahab itu disukai atau sunnah juga. Sunnah itu sunnah bukan istilah sunnah Rasul, itu beda ya. Ini sunnah, ini mandub, maksudnya disunnahkan. Seperti sholat duha itu sunnah gitu maksudnya. Nah, nanti kalau sunnatul Rasul itu istilahnya nanti terkait dengan hadis, sunnah atau hadis. Istilah dalam hukum syara itu ada, itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sunnah itu ada 3 istilah yang sering dipakai, mustahab, sunnah, atau mandub. Sesuatu yang sekarang bahas lain. Nah, di sini memang agak sulitnya kalau kita klasik atau standar penulisan memang bahasa Arab itu tidak ada titik koma. Di sini tidak menemui titik koma. Baru kalau penulisan, saya lihat penulisan tugas akhir kalau di Timur Tengah atau disertasi itu baru ada kayaknya sudah ada titik koma tanda tanya. Tapi kalau penulisan aslinya itu nggak ada titik koma. Tapi kita yang harus tahu mana titik. Ini titik sebenarnya sampai di sini, ini titik. Ini baru mulai lagi wajus tahabu dan disunahkan fisaumi dalam puasa salah satu asya, yaitu pada saat puasa kita disunahkan 3 perkara. Ahaduha, yang pertama takjilul fitri, yaitu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Fitri di sini menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah azan ya langsung buka. Nah, makanya muadzin itu juga kadang nanti kalau tahu waktu azan ya dia mungkin minum ya, tapi kalau dia memang punya amanah azan ya jangan makan dulu. Ya minum sekedar untuk takjil, untuk ini itu sudah sunnah. Jadi tidak harus makan, tapi cukup minum pun sudah sunnah. Nanti kalau masalah nanti pakai kurma atau manis-manis, atau kalau nggak ada air juga itu sudah. Yang penting sunnahnya yang paling penting di sini bukan ke makanannya tapi lebih ke takjil fitri. Kalau makanannya ya seadanya. Kalau ada kurma pengganti kurma ya yang manis-manis, atau yang nggak suka manis ya udah air putih itu sudah. Yang penting yang sunnah di sini takjilul fitri, yaitu mensegerakan. Tapi ada keterangannya, antah itu apa ini bacanya, huruf syamsi, intinya ini ketika sudah jelas huruf syamsi, huruf terbenamnya matahari. Fa'in syakka, misalkan
di suatu ya, misalnya ketika di luar ya, luar negeri kan nggak ada adzan kan. Wah ini sudah matahari sudah terbit atau belum, fa'in syakka, jika mamang atau ragu, fala yang jilul fitro, jika ragu ya jangan segera, jangan cepat-cepat. Karena apa? Karena kalau sampai itu belum waktunya kita 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 apa namanya sudah minum atau makan, ini kan bisa batal. Padahal takjil itu sunnah, maka yang harus diutamakan jangan batal dulu. Ini fikih prioritas juga namanya, sesuatu yang prioritas. Jadi yang prioritas adalah kita menjaga al-imsak, kita al-imsak menjaga diri untuk tidak batal. Itu lebih diutamakan dari sunnah. Maka kalau kita ragu ya dimenangkan yang hati-hati. Maka di sini berlaku al-ikhtiyat atau hati-hati. Kalau ragu ya ditunggulah 5 menit atau nah, sehingga batasan apa namanya puasa di sini sebenarnya bukan adzan ya, adzan itu tanda aja, tetapi ghurubus syamsi ditandai dengan apa namanya mego abang, mego itu apa ya, awan ya, awan merah yang di dekat apa namanya di sekitar ghurubus syamsi, di sekitar terbenamnya matahari. Sebenarnya sebelum adzan pun kalau kita sudah yakin, kita sudah benar-benar paham itu pertanda sudah waktu maghrib sudah masuk, itu boleh sebenarnya. Misalnya belum adzan kita lihat oh matahari sudah terbenam cerah, kemudian sudah ada awan merah di sekitar itu kita boleh, tapi juga tidak perlu untuk menyampaikan, maksudnya ayo kita berbuka, itu nggak menunggu adzan. Itu juga kan untuk diri sendiri, karena kan orang lain bisa jadi was-was atau ragu, wah saya ragu nunggu adzan aja itu. Makanya kalau orang lain ragu maka dia tidak boleh melakukan, tapi kalau kita yakin kita boleh untuk ini. Makanya di sini diberi keterangan fa'in syakka, jadi jangan kalau ragu mendingan nunggu aja beberapa menit untuk ininya, untuknya. Kemudian wayusanu dan disunahkan ayuftiro ala tamrin wal akmai. Di sini disebutkan juga disunahkan. Kalau di sini ada sunnah, kemudian di dalam sunnah itu juga ada sunnah juga. Di sini disunahkan tamrin itu apa namanya kurma, ya. Kurma bagi yang ada kurma. Tapi apa namanya tidak harus kurma sebenarnya. Ini salah satu ini. Tapi yang paling penting tadi, yang paling penting ini takjilul fitri ini tadi, mensegerakan berbuka ketika memang sudah pasti. Kalau lagi bekerja misalnya tunggu adzan, nanti aja, sholat dulu. Bahkan sholat dulu pun itu tidak apa namanya langsung, kalau langsung sholat adzan langsung sholat itu lebih afdal mana? Itu lebih afdal berbuka dulu walaupun seteguk air baru sholat. Apa namanya, walaupun niat kita wah ini adzan saya cepat-cepat sholat dulu, itu justru malah kurang afdol. Afdolnya kalau puasa tetap apa namanya tetap berbuka walaupun itu minum seteguk air atau teh atau apa, kemudian sholat, itu lebih utama daripada langsung sholat karena masuk kategori takjilul fitri. Kemudian wasani yang kedua takhirus sahur. Nah ini sebenarnya kita dienakkan ya, yaitu di cepat-cepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini kan seolah-olah memperpendek, bukan memperpendek ya, tapi ngepaske supaya puasa ini tidak terlalu panjang juga. Artinya ketika sesuatu yang itu diperbolehkan mudah, maka kita lakukan. Yasiru wala tuhsiru. Apa namanya? Mudahkan atau ambillah sesuatu yang mudah itu, tapi jangan mempersulit. Ketika ada suatu kemudahan maka itu diambil. Nah, kemudian yang ketiga sunnah puasa dari tarkul hijri ay al-fahsyi, itu wa tanha anil fahsya'i wal munkari, al-fahsyi yaitu fahsya.
itu meninggalkan al-hijri ay al-fahsya, itu kata-kata yang jelek, itu ya apa namanya, minal kalam, dari kata-kata al-fahisi fariyasun. Nah misalkan seperti ya anil kadhibi, yaitu berbohong, ghibah, atau mengumpat dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah memahami ini. Intinya menghindari untuk berbicara yang tidak baik, apalagi menghibah dan lain sebagainya. Di sini termasuk kategori sunnah puasa. Artinya ketika kita tidak hibah, otomatis kita mendapatkan pahala. Ketika kita menahan diri untuk berkata-kata yang tidak baik, baik itu berupa ucapan maupun tulisan, maka itu juga otomatis kita dapat pahala sunnahnya. Nah, kemudian wayahrumu di sini, ini mungkin terakhir ya, wayahrumu di sini dan haram, ini apa ya? Di sini wayahrumu dan wayuhramu dan diharamkan siamu khamsati ayamil siamu khamsati ayam, yaitu diharamkan puasa 5 hari, yaitu al-idaini, yaitu puasa 2 hari, yaitu puasa Idul Fitri. Di sini saya kira sudah kita ketahui Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wa ayyamut tasyrik, jadi puasa yang diharamkan itu 5 hari, mempuasai Idul Fitri dan Idul Adha, yang 3 hari yaitu ayyamut tasyrik, itu hari tasyrik. Wa huwa as-salasatu allati ba'da yaumin nahri. Yaumin nahri apa yaumil haji, itu yaitu 3 hari itu 11, 12, 13 gitu. Setelah 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Jadi kalau kita puasa di salah satu hari ini malah dosa. Nah, di sini ayyamut tasyrik di sini untuk bisa untuk, makanya berkorban itu tidak hanya pada 10 Zulhijjah, tapi boleh di hari tasyrik 11, 12, 13 sampai 4 hari. Kemudian wayukrahu dan dimakruhkan tahriman dengan haram, maksudnya makruh tapi mendekati haram, itu yukrahu itu dimakruhkan tahriman hale haram, kelawan haram, dengan haram. Apa yang dimakruhkan atau disuruh menghindari, saumu yaumis syakki, yaitu puasa hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu hari apa? Yaitu di sini dijelaskan bahwa wa yaumus syakki di sini wa yaumus salasina min sya'bana, yaitu hari ke-30 Sya'ban. Jadi hari ke-30 Sya'ban itu idzalam yura al-hilalu laila taha. Jadi kalau 30 Sya'ban kemarin, kemudian tidak, kemarin berapa ya, 30 apa 29 ya kemarin ya Sya'ban. Kalau seandainya 30 kemudian memang malam 30-nya itu tidak terlihat hilal, kemudian besoknya itu supaya jangan puasa, itu tidak ada sunnahnya, bahkan disuruh menghindari. Ini makruh tapi hampir haram. Itu namanya yaumus syak, yaitu hari syak, itu hari yang ragu-ragu. Karena ini kan 30 Sya'ban ya, antara 30 Sya'ban, antara masih Sya'ban atau Ramadan. Kecuali kalau memang malamnya sudah dipastikan bahwa apakah pakai hisab ataupun ru'yah, itu terserah masing-masing. Pokoknya ini besok sudah dari perhitungan atau dari ru'yah sudah terlihat, maka besok puasa, maka itu puasa. Tetapi kalau
oh ini harus 30 Sya'ban besok, maka hari ke-30 itu jangan puasa. Di sini seperti itu kira-kira. Kemudian ini yang kemudian sedikit lagi di sini supaya ini nggak apa-apa Pak Mirza, ini sekitar 10 menit lagi. Monggo silakan Pak. Nah, Mbak, ini biar nggak tanggung ya sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, supaya kita satu bab gitu nih. Nah, gini waman wati'a fi nahari Ramadan hamidan fa alaihi al-qadha wal kifara. Nah, kemudian tadi kan disuruh menghindari yang membatalkan puasa tadi yaitu berhubungan suami istri. Kalau terjadi seperti apa dengan sengaja, maka fa alaihi al-qadha, maka dia harus mengqadha wal kafarat dan membayar kafarat. Nah, kafaratnya ini besar. Jadi besar, cukup besar, berat maksudnya. Bahya itqu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Tapi sekarang kan nggak ada ya. Kalau nggak ada fa'ilam yajid, ya ini dalam hal ini nggak ada, tidak menemukan fasyamu syahraini mutatabi'aini. Nah ini beratnya di sini. Maka kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Orang sumbut. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu, tapi tidak mampu ini dalam artian karena dia kurang fit atau memang rekomendasi dokter lah kalau sekarang. Tapi kalau sehat itu ya nggak boleh milih ya. Fa'id amus sitina miskinan, yaitu memberi makan 60 sitina 60 miskinan orang miskin. Tapi nggak boleh loncat ke sini, harus puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu nggak mampu itu misalnya ya kalau puasa Ramadan nggak pernah full misalnya karena dia ada masalah apa di tubuhnya, kemudian rekomendasi dokter lah setidaknya kalau sekarang tidak boleh, itu baru ini. Tapi kalau boleh dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau memang nggak mampu maka memberi makan 60 orang miskin atau fakir likulli muskinan mud. Setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu berapa ya? Saya lupa. Ini ada penjelasan ya. Setidaknya kira-kira zakat fitrah itu berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo. Okay. Atau sebut aja 3 kilo beras kali 60 ya. Kalau disuruh milih misalnya ya tetap memilih ini ya. Memilih. Maksudnya kalau orang melakukan itu dia punya uang kan memilih ini cuma berapa, paling besarannya cuma 1 juta atau 2 juta. Disuruh puasa 2 bulan atau bayar 2 juta ya masih milih bayar 2 juta. Itu bagi orang yang melakukan walaupun itu ya kalau dibahas seperti ini itu artinya ya pernah terjadi atau sangat mungkin terjadi gitu. Sehingga sekaligus reminder juga bagi kita untuk kemudian di sini bagaimana ada kasus waman mata dan barang siapa meninggal wa alaihi siyam, tapi dia masih punya puasa min Ramadan. Maksudnya gini, kalau dia misalkan adalah pernah tidak puasa, kemudian dia meninggal biuzrin, dengan uzur di sini kalau dia tidak puasanya karena uzur seperti marot itu sakit, kemudian dia sakit kemudian tidak sempat untuk mengqadha, fala isma alaih, maka dia tidak berdosa. Tetapi di sini kemudian dia tidak berdosa kalau dia memang ada uzur karena sakit, kemudian dia tidak sempat mengqadha, maka dia tidak punya dia tidak masalah, dia
ahli warisnya dia tidak kena fidyah, tidak perlu membayar fidyah. Tapi ketika fa'in fata, ketika puasanya tersebut dia tidak puasa bighoiru udhrin, tanpa udzur, wa mata qabla tamakkun min qadha'ihi, kalau dia sengaja tidak puasa kemudian meninggal, dia tidak qadha, maka at'ama anhu. Jadi kalau ada yang meninggal gitu, ahli warisnya atau wali disebut dia supaya membayar fidyah, yaitu memberi makan ini ilikul yaumin mud, yaitu 1 mud. Untuk nanti mohon dicek dicek 1 mud itu berapa nggih, saya lupa untuk ininya. Likul yaumin mudun, yaitu 1 hari itu 1 mud. Ya, ini sebenarnya ringan ya, tidak memberatkan. Jadi kalau ada orang dia tidak puasa dengan sengaja kemudian meninggal, maka ahli warisnya atau walinya, ahli warisnya, dia perlu membayar, memberi makan orang miskin atau mensedekahi orang miskin 1 harinya 1 mud. Nah, ini ahli warisnya perlu tahu, karena kasihan juga kalau tidak dibayari, apalagi kalau dia meninggalkan warisan. Makanya ketika ada orang meninggal itu harus dicek dulu hutangnya berapa, maka dibayarkan dulu sebelum dibagi waris, karena kasihan yang meninggal nanti. Nah, kemudian itu kasus orang yang meninggalkan puasa. Yang pertama tadi karena uzur, maka dia tidak harus membayar fidyah ahli warisnya. Tapi kalau dia sengaja, maka ahli warisnya perlu membayar fidyah dengan memberi makan 1 mud untuk setiap hari. Setiap harinya cuma 1 mud, setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian wasyaihu, yaitu maksudnya wasyaihu ini adalah orang tua, al-ajuzu yang apes, lemah, wal maridu, dan orang sakit, alladzi la yurja biru'ihi, yang dia orang yang sudah tua, yang dia lemas, itu tidak kuat lagi, atau orang sakit yang dia sakitnya itu tahunan, dia tidak mungkin untuk membayar, untuk mengqadha. In ajaza anisaumi, jika dia tidak mampu berpuasa, yaftiru wa yatamu an kulli yaumin muddan. Nah, maka ini dia misalnya orang 100 tahun misalnya, dia tidak sakit tapi tidak mampu puasa, maka dia boleh tidak puasa, membayar fidyahnya 1 hari 1 mud. Ini juga tidak memberatkan. Nah, kemudian ini sedikit lagi, wal hamilu, dan orang yang hamil, wal murdi'u, atau orang ibu menyusui, in khawfata ala anfusihima, jika ibu hamil dan ibu menyusui ini dia membatalkan puasanya itu karena takut kesehatannya, dan juga karena takut kesehatan orang yang hamil ataupun menyusui, dororon yang hakuma bisomi kadororon marid. Jadi dia kalau khawatir nanti sakit, dia memprediksi bahwa tubuhnya itu nanti akan terjadi masalah itu, karena atau serasa sakit semua, maka dia boleh tidak puasa, tetapi wajib mengqadha saja. Tetapi wa in khawfata ala auladihima, nah ini perlu digarisbawahi, jika seorang ibu yang hamil atau menyusui tadi itu tidak puasanya karena mengkhawatirkan anaknya yang ada dalam kandungannya atau yang disusuinya, maka alaihima al-qadha wal kafarat, dia harus mengqadha dan kafarat. Ini memang ada ikhtilaf, tapi untuk ijtihad Syafi'iyah ini
fatwanya seperti ini, yang tentunya fatwa ini juga merujuk ke Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengikuti ijtihad Syafi'iyah, maka kalau ada seorang ibu yang menyusui atau hamil, tapi dia, wah saya nggak puasa, nanti anak saya khawatir, itu malah dia harus membayar dia harus qadha dan membayar kafarat. Kenapa kafarat? Karena puasa itu untuk dirinya, tapi dia membatalkannya untuk orang lain. Bayi itu orang lain dalam artian bukan ini ya, tetapi jiwa yang lain gitu, walaupun itu anaknya gitu, untuk ininya. Sehingga kalau seorang ibu hamil atau menyusui memang dia tidak puasa, ya dia supaya jangan mengkhawatirkan, ya pokoknya ya bismillah itu, anak saya nggak akan apa-apa gitu. Tapi kalau memang tubuhnya dia memang lemas, wah ini saya lemas, kemudian maka itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak puasanya karena mengkhawatirkan anaknya, karena anak itu kan sudah dijaga ya. Dan juga secara alasan fikih itu bahwa dia membatalkan itu dia harus untuk alasan dirinya, bukan apa namanya, sesuatu yang lain. Dalam hal ini anaknya. Maka kalau itu terjadi dia wajib qadha dan bayar kafarat. Yaitu kafaratnya an kulli yaumin mudun, tapi kafaratnya ini juga ringan ya. Setiap hari 1 mud. Jadi tidak berat. Kemudian wal maridhu, orang yang sakit, wal musafiru safaron tawilan, yang musafir yang dia perjalanan jauh. Iftarani wa yaqdiyani, yaitu orang sakit atau orang musafir yang memenuhi syarat musafirnya itu, maka dia cukup apa namanya, mengqadha saja. Nah ini kita alhamdulillah sudah selesai di sini satu bab itu. Itu saja, semoga bermanfaat yang saya pahami di sini. Silahkan kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ini mohon maaf, ini waktunya agak molor karena eman-eman